Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasati SMA Nomor 2 Sidoarjo, Bapak Ibu guru pendamping, kemudian hadir juga Bapak Ibu dari UNESA, PLP, ada ya? Serta yang paling saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku semua kelas 12 hari ini jadwalnya ya. Putri untuk yang di masjid, kemudian untuk yang siswa putra di aula. Ya. Dan saya berharap hari ini walaupun suasananya agak mendung, Bu Rosida berharap kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu adalah salah satu hal yang harus selalu kita syukuri. Nikmat karunia sehat, nikmat diberi waktu sehingga kita semua masih bisa menjalankan ibadah puasa yang insya Allah hari ini masuk hari yang ke-6. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah nanti kita berharap semoga bisa dipertemukan dengan hari kemenangan, yaitu di hari Syawal nanti. Ya, gitu ya anak-anak semuanya. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada semua handai taulan, sehingga nanti syafaatnya bisa kita ambil atau bisa kita harapkan di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, hari ini kalian melaksanakan pondok Ramadan. Sebenarnya kata-kata pondok Ramadan, pondok itu sendiri kan seharusnya kalian itu menginap atau bermukim di suatu tempat di mana di situ nanti kalian akan mengkaji secara intensif terkait dalam hal ini adalah ilmu agama, gitu ya. Namun karena keterbatasan satu dan lain hal, maka di SMA Nomor 2 Sidoarjo ini pondok Ramadan tidak bisa dilaksanakan beberapa hari, gitu ya. Sebenarnya kalau pondok itu ya harusnya lebih dari 3 hari, gitu ya. Kalian di sekolah atau di suatu tempat yang mana di situ nanti kalian akan mengkaji ilmu-ilmu agama khususnya, sehingga nanti diharapkan setelah selesai dari pondok Ramadan itu nanti kalian akan membawa bekal. Bekal apa anak-anak? Bekal hidup tentunya ya, karena tidak serta-merta kalian tiap hari sudah belajar tentang apa? Kalau di sekolah belajar tentang apa? Kompetensi biologi, kemudian ada apa lagi? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, gitu ya. Ada berapa mapel kurang lebih? 17. Berapa? 15 atau 17? Kalau 15. Namun satu yang penting anak-anak, kalian juga harus itu untuk bekal kalian di dunia. Namun di akhirat nanti kan ada kehidupan lagi. Lah itu juga harus selalu dipersiapkan. Oke. Jadi sebenarnya kalian hari ini satu hari full di tempat. Hari ini Ibu harapkan nanti apapun ya ilmu, apapun hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ataupun dari teman-teman kalian itu ambil semua intisarinya. Ya, kita fokus. Kalian sudah kelas 12. Selain mempersiapkan bekal akhirat, bekal dunia juga penting. Nah, di sini nanti juga tempatnya untuk berdoa. Gitu ya. Kalau Ibu lihat di jadwal ini hari ini kalian akan belajar tentang apa coba? Nggak tahu. Sholat jamaah qashar. Terus apa lagi?
Sholat masbuk, apa jamaah masbuk, tata cara kalau menjadi atau menjalankan sholat masbuk itu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang setiap hari sebenarnya nanti kalian perlukan. Coba Burus tanya, kalian sudah bisa bersuci dengan benar? Tahu ya semuanya? Kok nggak ada yang jawab? Ya itu harus yakin dan apa namanya ini tegas. Orang tua kok itu bukan orang tua gitu ya. Kalau tahu siap tahu. Wah, ini mana orang tua kalian kan gitu ya? Sudah bisa bersuci ya? Sudah bisa bersuci? Cara berwudu bisa? Karena yang di sini barangkali cewek-cewek kalau setelah haid bisa, cara bersucinya juga, doanya bisa. Itu awalnya. Karena dari hal yang paling awal itu dimulai dari bersuci, dari kalian misalkan setelah melakukan buang hajat, itu harus bisa bersuci, itu penting banget. Karena nanti kalian sholat kalau bersucinya tidak benar, berarti kira-kira sah atau tidak? Tidak, berarti Bura sudah yakin kalian sudah kelas 12, berarti sudah bisa tata cara misalkan bersuci dan lain sebagainya. Itu bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Oke, berarti sudah betul. Ustadz Faruk dan teman-teman Bapak Ibu guru sudah betul. Berarti bersuci sudah, berarti kalian tingkatannya. Sholat berjamaah, niat dan lain sebagainya. Ibu kira kalian juga sudah bisa. Bacaan sholat sudah bisa ya? Bisa semua, harus sudah bisa. Tidak hanya bacaan sholat, tetapi tata cara, kemudian sholatnya dengan tidak hanya gerakannya, tapi didalami di dalam hati. Itu juga harus, gitu ya. Setelah itu saya yakin juga kalian seringkali bepergian kemanapun. Nah, ini kan kalian juga misalkan kalau menempuh jarak yang jauh, ya lebih dari 500 km katakanlah, nah ini nanti kan harus dijamak dan lain sebagainya. Barangkali kalian mau menjamak, dan nanti harus dipelajari di sini. Itu ya. Jadi di pondok Ramadan yang sangat singkat ini, Bapak Ibu guru nanti akan memberikan materi-materi yang terkait keseharian, tapi itu sangat krusial. Jadi Bu Razara jangan hanya datang di sini kemudian duduk ngobrol sama temannya, tapi tidak mendapatkan sesuatu hal yang positif. Sanggup ya kira-kira ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga berharap Ibu berharap kalian juga berdoa, mumpung ini bulannya bulan mustajab gitu ya. Silahkan kalian sudah kelas 12, nanti apapun hajat kalian mintakan kepada Allah. Itu ya di bulan-bulan ini ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, pesannya Bu Rosidah, ikuti sampai dengan tuntas nanti, karena kita hanya 1 hari, namun sangat intens, berarti nanti harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Itu ya anak-anak semuanya. Oke, sanggup? Sanggup, oke. Ya walaupun puasa tapi nggak usah lemas gitu ya. Oke. Bismillah, karena ini tadi harus Bu Rosidah buka. Sekarang pukul berapa ini? 8 lebih ini 8 lebih 10 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Pondok Ramadan untuk kelas 12 SMA Hangtua 2 Sidoarjo tahun ajaran 2025-2026 Ibu nyatakan dimulai. Tepuk tangan. Oke ya. Oke, harapan kami tadi sudah disampaikan di awal. Jadi kalian semua hadir di sekolah, jangan sampai nanti pulangnya tidak membawa apapun. Itu ya. Itu saja barangkali dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ikuti, jalani sampai dengan nanti paripurna. Itu ya anak-anak semuanya.
Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, dan yang saya tunggu kabar gembiranya nanti di tanggal 31 Maret. Warna biru semuanya. Gini, tak kasih tahu dulu rundownnya ya. Untuk hari ini nanti setelah Bu Saida, habis ini saya jelasin materi tentang zikir dan doa. Nanti saya jelaskan. Nanti saya dikasih waktu sampai jam 11 insya Allah kurang lebih ya. Nanti kalian bisa, setelah itu kalian bisa istirahat layar-layar dulu, nggak apa-apa sambil nunggu duhur. Nanti setelah sholat duhur kita khutbah Quran bareng-bareng. Itu ya. Sekarang tak tanya dulu, kalian kalau habis sholat ngapain? Yang kamu cari setelah sholat itu apa? Bangun tidur saya tahu yang kalian cari itu apa? HP sama lihat jam. Oh, lihat jamnya di HP enggak? Biasanya lihat jamnya jam dinding. Tapi HP kayak dok ngecek siapa ya yang WA. Pasti itu. Jelas ya? Nah, kalau kalian biasanya lihat HP, terus kemudian kalau habis sholat yang dicari apa? Kalau habis sholat yang dicari apa? Absen berapa yang jawab tasbih? Loh, siapa namanya ini? Dirli ya? Duso, bojoke guru itu duso. Apalagi bojoke guru agama, double. Ya. Mbaknya kelas apa? A1 absen? Oh ya, insya Allah nanti ada tambahan nilai. Ya kebetulan saya ngajar. Kalau A2 kan sudah enggak ya? Oh iya. Lanjut. Nah, yang kalian cari kalau habis sholat apa? Tasbih. Tasbih sekarang nggak harus manual yang kayak gini, enggak. Ada yang cetekan, ya kan? Ada yang kayak cincin itu. Nggak penting gitunya. Yang penting adalah apa yang kamu apa yang kamu apa yang kamu lafalkan, yang kamu amalkan, ya. Jelas ya? Pak, apakah zikir itu selalu setelah sholat? Enggak. Kamu nganggur gini, ya, sambil astagfirullahaladzim. Tapi ya cak beda lo konconya pengen wis konco ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu kalau kalian jaluk sepuronan pangeran, ya. Jelas ya? Wes, sekarang balik lagi ke zikir dan doa. Pak, pentingnya zikir itu apa sih? Sekarang tak tanya ke kalian. Apa tadi zikir? Nah, sekarang tak kasih tahu. Kenapa sih Pak kok zikir itu penting, Pak? Ada yang bisa jawab? Apa melatih kesabaran. Ya. Zikir itu bisa melatih kesabaran. Ya, salah satunya itu. Kenapa? Setelah sholat zikir dulu. Gak gobong buka chat WA. Melatih kesabaran. Iya. Terus apa lagi yang bisa? Zikir itu fungsinya untuk apa? Nambah pahala itu jelas, ya. Pasti nambah pahala. Karena apa? Yang dilafalkan adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya. Nah, salah satu keutamaannya zikir itu apa sih? Sekarang kita analogikan, ya. Kalian kalau nggak dianalogikan itu kadang
Apa sih ini? Gak paham aku Pak. Saya analogikan. Sekarang kamu misalnya mau minta handphone iPhone yang 17 ya, yang baru itu ya, yang warna oranye itu. Kira-kira kamu kalau minta ke ayahmu itu gimana? Apakah membentak langsung, ya nodong ya, aku belikan handphone iPhone yang terbaru, ya, yang warna oranye, yang kameranya belakang itu ada 3 kamera itu loh ya. Apakah kalau kamu nodong kayak gitu, kira-kira langsung dikabulkan sama orang tuanya enggak? Terus caranya biasanya kalau biar dikabulkan sama orang tuanya caranya gimana? Dirayu. Cara merayunya gimana? Mana? Pasti kalian gini. Ayahnya pulangnya malam nih, habis pulang kerja, habis maghrib. Nah, kalian habis sholat, ya, masih tampak solihah, gitu ya. Gak tampaknya, tapi memang solihah. Ya. Terus ayahnya masuk ke rumah. Ya, sini tak bawakan tasnya. Ya, kok kelihatannya capek? Jangan duduk ya, tak pijitin ya. Ya enggak? Terus setelah dipijitin sambil nonton TV, terus kemudian bilang ke ayahnya, ayah, enak enggak pijitannya, adik? Enak. Kok tumben? Ada apa ini? Anu lo ya, saya kok adik tadi lo lihat iklan di TV. Kok kayaknya bagus lah ya. Oh, iklan apa? iPhone 17 ya. Nah, kalau misalnya ayahnya itu dipijiti, ayah dilem, ya, kira-kira ayah kata gak ngekei itu mesti mikir 2 kali kalau ada rezekinya ya. Insya Allah pasti bakalan dibelikan kalau pas ada rezeki. Insya Allah pasti akan diberikan. Ya. Kenapa? Karena melihat dari anaknya yang baik, ya, mau perhatian sama orang tuanya. Meskipun ayahnya itu nggak perlu. Kira-kira perlu nggak ayah itu gitu? Sebenarnya dia nggak butuh. Tapi karena melihat dari usahanya anak itu, maka ayahnya kepingin belikan. Benar. Analoginya seperti itu. Itulah zikir. Kalau zikir seperti itu Pak, hampir sama. Cuman Allah itu nggak butuh, ya. Tapi kita yang butuh. Akhirnya buat apa? Zikir lah. Setelah sholat, baru kemudian berdoa. Doa itulah apa? Minta. Kalian kalau doa itu minta pada Allah enggak? Contoh tadi. Ya Allah, saya berdoa nanti semoga jodoh saya si dia yang anak tunggal ganteng suge wis mapan penggaweane. Ya. Itu kan doa. Kalian minta. Nah, sebelum minta paling tidak ya zikir dulu. Nah, halo Bapak yang cantik-cantik ya. Bisa saya lanjutkan? Oke. Nah, saat ini saya pengen ngasih tahu bacaan zikirnya seperti apa. Pernah jamaah di masjid tidak semuanya? Ada yang 1 kali aja nggak pernah jamaah di masjid? Ada enggak? Tidak ada. Di masjid rata-rata kalau setelah sholat ngapain? Zikir dulu. Ada di masjid itu beberapa masjid yang zikirnya langsung disuarakan keras. Ada yang tidak. Benar enggak? Saya nggak nyebut organisasinya apa, enggak perlu saya sebut ya. Kalian udah pasti tahu sendiri. Nah, saya akan kasih tahu zikirnya yang biasanya dilakukan oleh yang sering disuarakan keras. Sama saja Pak, insya Allah sama. Yang pertama, ya, halo semuanya. Nanti saya pengen ada yang kita zikir bareng-bareng. Ya, setelah saya sampaikan zikirnya, nanti kita zikiran bareng-bareng. Jelas? Yang pertama, Astaghfirullahaladzim. Ada lanjutannya, ya. Ada
ada lanjutannya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu dibaca 3 kali. Pak, kenapa kok enggak 4 kali? Ya karena kalau Allah itu kan suka perkara yang ganjil juga, ya kan? Ada ada sanadnya, ya. Kita baca 3 kali, 7 kali, itu semua ada sanadnya. Sanad itu apa, Pak? Sanad itu ada turunan ijazah dari ini loh, apa sih diturunkan. Jadi gurunya punya sanad ini, sanad ini gitu. Ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, Pak, apa sih maknanya itu? Secara bahasa Indonesia, ya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Zat yang Maha Hidup, kekal abadi dan terus-menerus mengurus makhluknya tiada henti. Dan aku bertaubat kepadanya. Jadi jaluk sepuro. Ya, zikirnya pertama yang pasti halo. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu dibaca 3 kali. Nanti kita lanjutkan bareng-bareng kalau sudah selesai semua. Nah, yang kedua, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukil wajibati alayya wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Agak panjang ya. Artinya apa, Pak? Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung untuk diriku sendiri, kedua orang tuaku, sahabat-sahabat yang aku masih miliki hak atasku, semua kaum mukmin dan muslim, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Istilahnya jaluk sepuro gak terhadap diri kita sendiri, tapi kita juga memintakan maaf kepada Allah terhadap orang tua kita, sahabat-sahabat kita, itu loh, dan semua orang mukmin. Itu juga dibaca 3 kali. Yang ketiga, Pak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, hanya miliknya segala kerajaan dan hanya miliknya segala puji, baik yang hidup atau mati. Dialah Zat yang kuasa atas segala sesuatu. Itu juga dibaca 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah itu dibaca 3 kali, maka baca doa lagi. Allahumma ajir. Kalau di sini Allahumma ajirni minan nar. Ya, itu untuk diri kita sendiri. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Tapi kalau jamaah biasanya di masjid itu biasanya digunakan Allahumma ajirna minan nar. Kenapa? Kata gantinya ni dan na itu beda. Kalau ni itu untuk aku sendiri. Tapi kalau na itu untuk kita. Jadi semuanya yang ikut. Jadi Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Terus kemudian membaca doa selamat. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu dibaca sekali. Artinya apa, Pak? Ya Allah, kalau Zat yang memberi keselamatan, hanya dirimulah keselamatan dan kepadamulah segala keselamatan itu kembali. Maka hidupkanlah kami ya Allah dengan selamat, masukkan kami ke dalam surga, rumah keselamatan. Engkaulah Zat yang berkah, wahai Tuhan kami, dan maha luhur Engkau, ya Tuhan kami yang Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.
Ya, itu yang Allahumma antas salam. Setelah itu baca apa Pak? Baca surat Al-Fatihah. Ada yang nggak hafal surat Fatihah di sini? Berarti nggak tahu sholat. Ya. Nah, setelah baca surat Fatihah, baca apa Pak? Ya, baca ayat kursi. Ayat kursi itu yang gimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm lahu ma fis samawati man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah itu imamnya biasanya Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Nah, dibaca 33 kali. Artinya apa sih subhanallah itu? Maha suci Allah. Terus setelah subhanallah apa? Alhamdulillah. Biasanya imamnya bilang subhanallah wa bihamdihi da'iman alhamdulillah. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Apa sih maknanya alhamdulillah itu? Bersyukur kepada Allah. Ya. Segala puji bagi Allah. Karena kalau kita bersyukur sama Allah, maka nikmat kita akan ditambah sama Allah. Lalu imamnya bila mengucapkan lafal alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Allahu akbar. Maha besar Allah. Ya, itu sebanyak 33 kali. Lalu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Misalnya ada yang hayyu ma'bud itu ada yang langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 33 kali. Setelah itu apa Pak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus habis itu doa. Doanya gimana Pak? Sekarang doa-doa yang kalian hafal apa? Ditambahi. Pertama, ya pasti doa selamat, ya agar diberikan ilmu yang manfaat, ya diberikan nikmat iman dan Islam. Terus doa apa lagi? Mendoakan orang tua. Ya, siapa lagi yang mendoakan orang tua kalau nggak kita? Gitu loh, jelas ya. Nanti kalau sudah punya sudah berumah tangga, sudah punya anak, ya doakan anaknya. Jelas ya. Terus doa apa lagi Pak? Minta rezeki yang melimpah, yang halal, yang selalu dalam ridhonya Allah, dan tak lupa untuk mensyukurinya. Ya, karena kalau dipedot tengah-tengah nanti nggak bersyukur. Nah, sedangkan Allah itu ngasih nikmat kepada kita, ya. Karena Allah sudah berfirman bahwa kalau kamu dikasih nikmat sama Allah itu bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kamu mengkufurinya, maka azab Allah sangat pedih. Maka dari itu nanti ya sekalian doa-doanya kalau setelah sholat itu ditambahi yang belum ada,
Pak, saya nggak bisa doa Arab. Bolehkah saya doa itu pakai bahasa Indonesia, Pak? Boleh. Tapi yang Arab juga tetap dihafalkan. Contohnya apa? Sekarang tak tanya. Doa untuk kedua orang tua hafal semua? Iya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa keselamatan itu sabu jagat yang untuk semuanya. Yang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan wa taubatan qoblal maut. Artinya apa sih taubatan qoblal maut? Taubat sebelum maut. Wa rahmatan, rahmat indal itu apa? Saat meninggal atau mati, ya. Warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Apa itu? Dapat maghfirah setelah mati. Apa itu maghfirah? Pengampunan, disepuro sama Gusti Allah. Lengkap dah doanya? Iya. Wa maghfiratan ba'dal maut. Terus apa lagi? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata wal afwa indal faal. Kalau diginikan, tapi waktu dites maju satu-satu kadang enggak hafal. Ya, kemarin ujian praktek ya gitu. Ada yang cowok, saya nggak ngomong yang cewek. Karena saya nggak ngetes yang cewek belum, ya, yang cowok, wayai sholat jenazah nggak hafal doanya, ya, kenapa? Nggak siap, Pak. Dan terus nanti suatu saat kalau orang tuamu yang meninggal, siapa yang mensolati? Tetangga saya, saudara saya. Terus anaknya nggak melok mensolati, nggak, Pak, nggak hafal, kebacut. Ya, jelas ya. Kenapa kok kemarin itu pilihannya yang cowok saya suruh sholat jenazah? Karena ya, kan yang perempuan enggak ya? Karena yang perempuan biasanya kalau pernah ikut nyelawat, apa ya nyelawat di masjid saya? Takziah. Pernah ikut takziah? Nah, saat takziah itu biasanya yang ikut mensolati yang laki-laki atau perempuan? Meskipun jenazahnya perempuan, ya. Nah, kenapa kok yang tak utamakan yang laki-laki? Tapi yang perempuan boleh tidak melakukan sholat jenazah? Boleh. Saya tak tanyain hukumnya sholat jenazah itu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Angkat-angkat. Intan, ya, kelas 12 F1. Oke, absen berapa tan? Berapa? 15. Urutan enggak, Pak? Ada wisatnya tadi nanti sama yang tadi. Iya. Ya, oke. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Artinya gimana, Pak? Wajib berarti. Wajib buat siapa? Wajib buat orang, kalau ada orang yang meninggal muslim, ya, maka saudara muslimnya yang di daerah tersebut wajib melakukan sholat jenazah. Tapi kalau sudah ada satu orang yang mensolati, maka yang lain gugur kewajibannya. Kalau satu kampung kalau sing sholati bungso kabeh. Jelas ya? Jadi harus ada yang mensolati. Berarti boleh, Pak, kalau nggak mensolati? Boleh kalau nggak, boleh kalau memang sudah ada yang mensolati. Tapi ya, semakin banyak yang mensolati jenazah tersebut, maka semakin banyak dan semakin baik untuk si jenazah. Kalian kan pasti ingin, setiap orang pasti ingin yang mensolati jenazahnya juga banyak. Maka dari itu saya ajarkan yang laki-laki, karena di Indonesia rata-rata yang mensolatkan adalah yang laki. Nah, yang perempuan kenapa, Pak, kok sholat fardu?
Karena kita menilai ya banyak anak kadang yang sholatnya itu masih belum benar. Wayai sholat ternyata waktu sujud kakinya ini enggak apa ya gini, enggak di apa namanya pancalkan gitu. Nah itu jadi posisinya enggak pas. Duduk di antara dua sujud, duduknya koyok tahiyat akhir. Ada Pak yang seperti itu. Nah, cuman kemarin memang saya bagi yang guru perempuan untuk membenarkan yang perempuan karena apa? Karena saya nggak mau melihat apa yang tidak seharusnya saya lihat. Itu jelas ya. Oke, kalau gitu saya sampai jam 11 masih ada setengah jam. Nanti kita pikiran bareng-bareng ya, terus doa ya, terus kemudian sampai jam 11. Nanti jam 11 kalian bisa istirahat dulu, leye-leye ya, tapi nggak boleh keluar sekolah, nggak boleh makan, nggak boleh minum ya. Pak, saya kan hari ini puasa, mau makan siang biar kuat puasanya sampai maghrib. Ya itu namanya membatalkan. Kalian kan sudah pernah dapat materi puasa dulu. Saya mau nanya, sebelum kita zikir bareng. Ini fikih kontemporer. Saya mau nanya, yang bisa silakan angkat tangan. Pernah tahu fikih inhaler? Fikih inhaler yang buat apa pilek itu? Atau kalau yang sekarang lagi booming itu fresh care yang itu ya, paham ya, yang panjang itu loh. Nah, pertanyaan saya, kalian kan sudah pernah belajar puasa, ya kan? Tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang enggak. Nah ini fikih kontemporer. Kenapa? Karena seiring perkembangan zaman. Dulu itu kan nggak ono, ya kan? Sekarang kan ada. Sekarang tak tanya, hukumnya kalau puasa terus menghirup fikih inhaler itu apa, dan kasih saya dasarnya. Ada yang tahu mbak-mbak? Anak-anakku, sing cantik-cantik, pinter-pinter, solihah, ya, calon penghuni surga semua nantinya. Tapi jangan sekarang. Ada yang tahu? Oh, kalau semua jawab sih. Apakah apa ya bahasa Indonesia? Menghirup, menyedot dengan enak bahasa. Menghirup fresh care yang inhaler itu membatalkan puasa apa enggak? Ya, gini. Tidak membatalkan puasa selagi itu digunakan untuk kesehatan. Oke, aplaus untuk Mbak Kirli. Yang lain, ada lagi enggak? Kosong nggak untuk mana? Ayo, saya pengen jawaban yang lain. Iyalah, jangan cuma dijawab boleh, tidak membatalkan, tapi nggak tahu alasannya. Kasih alasan. Inhaler itu masuknya ke paru-paru, bukan ke jantung. Oke, masuk akal. Namanya siapa mbaknya? Naura dari kelas A2. Aplaus untuk Mbak Naura. Yang jawab dari tadi A1, A2. Yang lain mana nih? Oh F1 ya, F1 juga. Ya, maaf. Ada lagi yang mau jawab? Satu lagi, nanti saya kasih tahu jawabannya. Wah, Pak Faruk seru jawabannya kok tanya, ngetes ya? Enggak, saya cuma memastikan barangkali nanti ada yang pendapatnya berbeda dari yang saya jawab, gitu loh. Karena saya sangat menghargai pendapat orang lain, itu saya hargai. Ya, apa enggaknya mau jawab? Enggak. Ada lagi yang mau jawab? Silakan. Nanti habis ini kita pikir bareng-bareng. Gak ada? Oke, saya jawab nih. Ya, menghirup fresh air itu, ya, ada perbedaan pendapat sih. Cuman yang saya ambil yang pendapat yang saya yang saya ambil yang dasar itu. Menghirup inhaler insya Allah tidak membatalkan puasa. Kenapa?
langsung sing gowo fik apa fresh care. Kenapa kok Pak Faruk langsung nyebut itu tadi? Karena saya tahu ada yang bawa. Apakah membatalkan apa enggak gitu loh ya, karena kan kalian enggak tahu, makanya saya kasih tahu gitu loh ya. Tidak membatalkan puasa kenapa? Salah satu hal yang membatalkan puasa itu apa sih? Tanya dulu, hal yang membatalkan puasa itu apa sih? Makanan, minum. Kenapa kok membatalkan puasa? Karena ada sesuatu yang masuk. Ada sesuatu yang masuk dari salah satu lubang yang ada di diri manusia, ya. Terus syaratnya itu yang membatalkan dapat mengenyangkan, enggak? Ya. Kalau inhaler tadi itu bisa mengenyangkan, enggak? Nah. Gimana? Bisa mengenyangkan? Nah. Jadi yang saya ambil ada pendapat yang memang nggak boleh, tapi kalau saya ngambil yang pendapat yang memperbolehkan. Toh tujuannya, ya Bu Saidwa, kalau Bu Saidwa yang nanya ini kan saya bingung jawabnya ini. Gimana? Ketika si A itu dia harus ke dokter dan harus suntik ketika puasa. Apakah itu batal puasanya? Kedua, jika ada seseorang itu si B jatuh dan berdarah, B itu cewek berdarah, apakah juga batal puasa? Yang B Jatuh berdarah. Ya. berdarah. Entah itu Berdarah. pokoknya berdarah, entah itu darah karena kena pisau atau kena jatuh, pokoknya berdarah. Apakah batal puasanya? Yang kedua, ketika sakit dan suntik, apakah itu batal puasanya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Saida. Gini, sebelum masuk ke tadi, saya jelaskan dulu yang tadi ya, tak jelasin yang ini ya. Pertama itu, kedua karena benar katanya Mbak siapa tadi, untuk kesehatan itu diperbolehkan. Kenapa kok saya ngambil pendapat yang itu? Jelas ya semuanya. Oke, paham sampai sini. Oke. Nah, berikutnya pertanyaannya Bu Saida. Yang pertama, tadi kalau ada orang sakit, ya, terus kemudian harus disuntik, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Nah, yang bisa jawab angkat tangan dong. Masa aku terus yang jawab? Saya tanya dulu ke kalian. Saya butuh bantuan. Oh ya, Girly. Ya, silakan Mbak Girly. Yang saya tahu kalau misalnya suntiknya kayak suntik obat atau masalah udara atau vaksin insulin tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya dia suntik kayak suntik infus yang mematikan makanan itu baru membatalkan. Terima kasih. Aplaus untuk Girly ya. Ada lagi yang mau menambahkan, kalau katanya Mbak Girly ya, sejauh yang yang saya tahu Pak, kalau suntiknya itu berupa vitamin ya, terus ataupun infus yang menggantikan makanan, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya tadi berupa insulin ya, ya insulin ya. Kayak suntik infus, kayak suntik makanan. Ya, kalau yang tidak membatalkan, yang insulin, vaksin dan sebagainya itu tidak membatalkan. Ada lagi? Gak apa-apa. Ini itu kadang terjadi perbedaan pendapat ya antara satu orang ulama dengan ulama yang lain, itu kadang ada perbedaan pendapat. Ada lagi tidak yang mau jawab? Nanti mungkin bisa di Bu Saida, nanti barangkali jawaban saya ataupun jawaban yang berbeda ya, nanti monggo di pertegas lagi ya. Oke, kalau tadi jawabannya dari Girly tadi, kalau selama suntiknya tadi itu tidak berupa pengganti makanan atau minuman, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau saya
Jawaban saya ya. Kan memang pendapat itu ada perbedaan dengan pendapat ada yang ikut A, ada yang ikut B. Yang penting anak-anak tahu dan mantap gitu aja. Ya. Ya, benar. Ya, saya perjelas. Jadi memang pendapat itu memang ada perbedaan. Tapi kalian mantap ya, karena gini, belajar agama itu memang nomor satu keyakinan. Iya dah. Jadi mantapnya kalian menurut ulama siapa, yaitu yang kamu pilih pendapatnya. Jelas? Mau jawabannya? Nah, kok senyum-senyum? Ya, wes ini. Kalau tadi Mbak Girly menjawab, ya, saya ulangi lagi. Kalau jawabannya Girly, selama itu apa namanya tidak menggantikan makanan, maka tidak membatalkan. Kalau saya meskipun vaksin pun itu tetap membatalkan puasa. Dan apa namanya pendapat yang saya anut ya, itu tetap membatalkan puasa. Karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, meskipun itu apa namanya berupa cairan, bukan hanya angin saja, kan berupa cairan atau vaksin itu, nah, tetap membatalkan puasa. Jelas ya, gitu, paham ya? Dan ya, yang perlu kalian garis bawahi, kalau orang tersebut sakit dan itu memang parah sakitnya dan dikhawatirkan jika puasa penyakitnya itu malah bertambah parah, maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jelas ya? Jadi kalau memang sakitnya, misal nih contoh, kalau saya puasa maka saya akan semaput Pak, dan itu membahayakan hidup saya, itu maka diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, kalau vaksin ataupun apapun itu, kalau menurut saya itu membatalkan puasa. Gitu. Jelas semuanya? Oke. Yang pertanyaan kedua, jika ada orang yang jatuh kemudian berdarah, nah, terus kemudian dikasih obat gitu ya, nah, apakah itu membatalkan puasa enggak? Yang bisa katakan, saya nunggu jawabannya, jangan hanya satu orang, saya nggak mau. Ada yang bisa enggak? Kalau ada orang yang jatuh, ya, terus kemudian berdarah, ya, terus ditabani itu, apa ya ditabani itu apa? Diberi obat ya. Nah, apakah itu membatalkan puasa? Enggak, bukan obat yang diminum, obat yang apa namanya kayak betadin gitu. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan dan berikan alasannya. Gimana? Ayo angkat tangan. Mbak yang cantik-cantik silakan. Ayo, nanti setelah pikir bareng habis ini 15 menit terakhir nanti kita pikir bareng. Apa? Mau jawab? Ya ayo, nggak apa-apa ya Mbak, nggak usah malu. Ayo dijawab apa? Kata kasih kok apa? Apa salah? Oh, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena obat luar. Gitu ya? Ya, kalau itu saya sepakat. Jadi memang apa namanya kalau memang terluka, ya jatuh, apalagi jatuh ya, karena kan tidak disengaja. Kecuali kalau memang melukai dirinya sendiri itu beda lagi. Jelas ya. Nah, kalau itu tidak membatalkan puasa. Sampai di sini paham? Paham? Paham semuanya? Itu sedikit aja intermezzo tentang fikih kontemporer terkait puasa. Itu ya anak-anak ya. Oke. Setelah ini ayo duduknya disiapkan semuanya, kita zikir bareng-bareng, nanti saya pimpin, diikutin ya. Jelas ya? Kira-kira 15 menit nanti cukup lah, nggak sampai 15 menit, nanti kalian bisa istirahat sebentar sambil menunggu waktu zuhur. Gitu ya.
Kita zikir bareng-bareng ya. Tidurkan ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah 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 wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah 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 ya la kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim
astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul qayyum, la ilaha illallah hayyul ma'bud, la ilaha illallah hayyul baqi. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Setelah zikir baru berdoa. Ya, doa ikut doa saya aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqlilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da ramat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya, terima kasih. Itu tadi bacaan zikir dan doa. Ini masih ada waktu.